sebentar Mas Bro. Saya mau nanya dulu sama Ustaz. Nanti pada saat Tuhan, apakah bangsa jin gitu itu pun mereka mengalami hal yang sama seperti manusia karena Tuhan? Tuhan itu suatu peristiwa, tetapi kalau dilihat dari bentuk manusia dan jin itu beda, berarti Tuhan itu satu peristiwa antara manusia dan jin itu sama sudah. Suatu peristiwa. Berarti akan kena. Iya, peristiwa bukan kenanya. Jadi di peristiwa, jadi kayak mamanya kita mau online di sini, Ustadz panggilnya di sana. Nah, kita hanya bilang, yuk kita siap yuk. Nah, peristiwanya, yuk kita siap yuk. Nah, sama-sama online. Yang satu di sini, satunya di sana. Mirip seperti itu. Jadi jin itu tetap akan bukan merasakan. Dia tahu bahwa peristiwa terjadi. Punya Tuhan sendiri bukan maksudnya? Bukan. Ya Tuhan itu satu. Tapi dia langsung sudah kayak saya harus mau kemana, kiblatnya kemana gitu. Karena selama ini si jin-jin sendiri itu sebenarnya sudah pada diserangi dengan anak buah Dajjal. Mamanya kerajaannya Prabu Brawijaya itu sama teman saya yang diajak ngilang berkali-kali itu berbulan-bulan itu memang pernah kerajaan Brawijaya itu diserang oleh jin dari luar negeri, bule ceritanya. Tapi preman Jin luar negeri. Jin luar negeri. Nah itu ngomongnya sama teman saya itu minta tolong karena kerajaan kita diserang sama Bromo Corah Londo, bilangnya gitu. Bromo Corah tahu saya, preman. Bromo Corah itu preman. Londo itu gede maksudnya. Bisa jadi judul ini. Iya, itu lucu karena memang bule gitu loh. Jadi yang nyerang itu jin bule. Emang ada jin bule Pak Ustaz? Ya ada loh, orang bule aja ada. Punya jin juga orang bule itu Pak Ustaz? Ya ada tempatnya di mana kan ada jin loh. Ya. Ini balik lagi ke Tuhan ya. Nah, itu masalah Tuhan berarti kan mereka pun mengalami ya, cuma beda frekuensi. Iya, beda alamnya lah. Beda alam. Kalau kita yang manusia dengan suasana seperti itu, nah kita kan perlu ada imam tuh untuk bisa menyelamatkan. Gimana? Nah, saya jawab. Kalau ini langsung saya jawab. Beliau TKR. Lumayan bayar Satu. Jelasan kan DKR. Iya. Motivator. Kita di belakang. Imam sholat. Jadi gini, sebenarnya yang harus kita ketahui urutannya adalah pada saat Tuhan itu sendiri, orang itu sebenarnya sudah bingung dengan matinya listrik seluruh dunia, dengan adanya debu duhon itu kan debu yang mengelilingi apa namanya bumi, ya atmosfer itu kan nanti turun ke bumi, dan nanti ada yang masih hidup ya batuk ya ada, mati ya ada, stres gila skizofrenia ya ada di situ. Karena dia namanya contohnya kita itu hobinya lihat HP. Sehari itu kalau nggak lihat IG, medsos itu kayaknya jempolnya ini malah langsung. Dianggap ibadah sama dia. Jadi kalau mamanya sehari nggak bawa HP itu gimana rasanya? Coba itu aja dulu. Di titik situ itu aja. Itu satu, karena itu kan ada nafsu. Kemudian nafsu yang kedua adalah listrik itu mati. Listrik mati itu berarti lampu tidak ada, pompa air mati. Toa di masjid juga nggak akan bisa mobil nggak jalan. Kemudian apalagi kulkas mati. Kemudian toko yang kecil-kecil banyak itu loh, yang punya itu orang-orang tertentu itu pasti dijarah. Orang-orang tertentu pasti bukan orang-orang tertentu, banyak orang yang akan dijarah. Seperti itu. Nah, di proses-proses inilah sebenarnya ada chaos. Nggak bisa. Orang yang lemah pasti akan tergerus. Lemah ini saya tidak bilang iman loh ya. Orang yang lemah, saya tidak tahu entah itu fisiknya, entah itu mentalnya, entah ini akan tergerus. Karena di situ betul-betul panik. Selain panik itu siapa yang kuat itu yang menang kan. Di titik ya. Memang yang kayak hukum kota nggak makan gitu. Kayak hukum kota yang nggak makan gimana sih? Siapa tahu nanti di asteroid itu belum ada bakterinya juga, ada virus. Itu yang menurut cerita orang Amerika itu, bakteri itu kena orang itu bisa jadi zombie. Menurut orang Amerika. Tetapi zombie itu kita tutup dulu deh. Ini kita jadi yang ini sehari-hari. Di situ
orang itu seharian nggak bisa makan. Di rumah di Jakarta itu pompa udah nggak bisa, pam itu udah nggak bisa. Nah disinilah yang harus kita pikirkan. Dari mana kita itu bisa makan? Itu dulu aja. Kita mau makan zikir, Nggak bisa. nah, coba aja sekarang. Nggak bisa. Zikir aja 1 bulan tanpa kena nasi atau roti, zikir aja terus. Coba aja. Nanti kalau masih hidup ya alhamdulillah. Tapi kalau masih hidup lihat nasi ngiler ya nanti ya masih butuh makan kan gitu ya. Jadi kita harus paham, bukan berarti zikir inilah yang menjadi makanan kita, bukan itu. Kiasan itu. Itu kiasan. Jadi banyak ayat-ayat Quran atau hadis-hadis itu kiasan yang harus kita selesaikan, kita pikirkan sebenarnya. Jadi di titik itulah nanti orang-orang itu banyak yang kacau balau, mirip seperti turunnya kiamat menekali. Kacau balau akbar. Ini mengalaminya seperti itu. Nah, hanya orang-orang yang imannya kuat ini dan sebagainya itu pada Allah Ta'ala kuat. Nah, disinilah baru nanti Allah itu menggolongkan. Bagi yang selamat ya ketemu sama si A, si B, si C itu selamat. Menurut saya, menurut saya. Nah, disinilah yang harus kita pikirkan. Siapa yang mampu, dia bisa bercocok tanam, dia bisa berkebun, dia punya lahan ikan, dia punya ternak, tetapi tidak digeruduk dengan preman. Itu kan pertanyaan sebenarnya. Jangan beda aja dulu, preman dulu aja. Preman dulu aja. Nyata itu nyata. Nah, karena pada saat nanti sudah nggak bisa makan, ini dan bagus Dajjal ini turun. Berarti peristiwa dukhonnya dulu, Pak Ustadz. Apa Dajjal itu diperkenalkan sebelum dukhon dulu nih? Walau saya nggak tahu ya. Untuk popularitasnya gitu kan orang tahu dulu. Begitu dukhon datang, kok dia bisa bertahan sendiri gitu. Setahu saya itu yang sering maki-maki itu di atas langit masihan gitu. Jadi yang sering maki-maki selain di atas langit ada juga di tubuhnya Ustaz Azhar kemana?